Sahabat Suara Tapian, kali ini kami menyampaikan satu pesan menarik soal tokoh Batak. Kami meneguhkan diri sebagai pengamat tokoh Batak karena sejak 2008 kami blogger membuat blog Ensiklopedia Tokoh Batak. Dan sampai hari ini selalu mengamati seluk-beluk tokoh-tokoh Batak dari 5 etnis, terutama sosok atau profil dari tokoh-tokoh Batak yang belum dikenal publik tapi sudah sangat terkenal. Saya akan bicara di kasus tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Insinyur Joko Widodo. Saya tidak membahas kasus itu, tapi saya membahas profil tokoh di perkara ini sangat mendapat apresiasi dan terkenal. Artinya kedua orang saya sebutkan nanti, David Hasibuan dan Freddy Damanik. Dua tokoh ini adalah sosok pembela. Satu, David Hasibuan, pengacara, sementara Freddy Damanik juga pengacara, cuman kapasitasnya sebagai wakil ketua umum Projo, yang kita tahu sejak awal bahwa Projo adalah pro Jokowi, pendukung fanatik Jokowi. Yang menarik di perkara tuduhan ijazah palsu ini sudah viral kemana-mana. Kita tidak tahu nanti ujungnya kemana karena ini sudah kerana politik dan tidak ada unsur membela siapapun dan tidak ada unsur menyalahkan siapapun. Kita hanya was-was bagaimana nanti akhir dari pengadilan tuduhan ijazah palsu ini. Apakah independen atau benar-benar dilakukan oleh aparat dengan tidak berpihak pada satu golongan atau kelompok semata. Saya kembali pada profil yang saya sebutkan, David Hasibuan dan Freddy Damanik. Siapakah David Hasibuan? Dia sosok anak muda yang beruntung, lahir dari keluarga yang kaya raya dan tokoh hukum di negeri ini. Bapak Dr. Otto Hasibuan, Ketua Pradi dan sekaligus juga Wakil Menko bidang hukum. Dia anak dari Otto dan Ibu Normawati Boru Damanik. Anaknya 4 dan 1 laki-laki hanya David Napitupulu, 3 kakak-kakaknya adalah perempuan. Yang menarik, 3 kakaknya perempuan itu jadi pengusaha, sedangkan David Hasibuan mengikuti jejak ayahnya. Dia kuliah di Amerika, mengambil sekolah hukum, dan di kasus Jokowi, tuduhan ijazah palsu pada Jokowi, dia menjadi pengacara dan sangat sering lalu lalang di televisi. Anak muda yang lahir di tahun 1995, masih 30 tahun. Ini menarik, dan pasangannya, sebutlah pasangannya karena sama-sama membela Freddy Damanik, dan bisa disebut tulangnya juga karena ibunya Normawati Boru Damanik adalah putri Simalungun sama dengan Freddy Damanik. Yang menarik, dua figur ini sama-sama anak muda. Freddy memang lebih tua, dia lahir 1981,
44 tahun sekarang, dan memang latar belakangnya pengacara, tapi walaupun sama-sama membela Jokowi, saya akan membedakan apa yang mereka lakukan terhadap pembelaan pada Jokowi. Oleh David Hasibuan, anak muda pengacara lulusan luar negeri, anak dari tokoh hukum dan brilian, suami dari artis Jessica Mila Wongso, dan dia sangat sistematik menjawab semua tuduhan-tuduhan pada kliennya. Dan saya merasa salut dengan dia karena dia bukan mendompleng saja nama orang tuanya, tapi memang kualitas dari David Hasibuan sendiri sebagai pengacara sudah sangat kentara. Berbeda dengan tulangnya Freddy Damanik tadi, dia juga pengacara, malah master hukum dari UGM. Dia membela tanpa tendeng aling-aling Jokowi. Menurut saya naif, bahkan terkesan brutal pembelanya karena tidak berdasar. Bukan seperti David Hasibuan yang membela dengan banyak pikiran-pikiran bernas yang dia keluarkan, bahwa logika yang dia sampaikan bisa ternalar, kita bisa mengerti, rasio kita bisa sampai apa yang dia sampaikan soal pembelanya pada Joko Widodo. Berbeda dengan Freddy Damanik, putra Simalungun ini memang sangat brutal, sangat fanatik membela Jokowi. Kalau dia bersoal jawab dengan musuhnya di televisi atau berdebat kusir, dia selalu merasa menang, padahal dia menyerocos bicara tanpa tendeng aling-aling, tetapi saya sebut kurang berkualitas. Saya bukan tendensius, tapi memang karena dia memang kentara sekali pembelaannya, berhubung memang selain karena dia wakil ketua Projo, ketua umum Projo sendiri kita tahu didapuk menjadi menteri koperasi, dan dia wakil ketua Projo mendapat jatah komisaris independen di perusahaan BUMN di negara ini. Dia membela Jokowi dengan tanpa tendeng aling-aling, tanpa berlogika, bahkan terkadang jadi malu kita mendengarkannya karena dia membela dengan tidak berdasarkan logika yang sistematik. Tapi saya mau mengatakan dua tokoh ini beruntung di perkara Jokowi yang bertepatan sama-sama pihak pembela, satu pengacara, satu lembaga yang sejak awal pro Jokowi yang membela mati-matian Jokowi. Mereka mendapat hibah atau keuntungan besar di perkara ini karena mereka menjadi konsumsi publik atau tontonan jadi masyarakat, di mana-mana mereka seru lalu lalang televisi. Saya ingin menyampaikan dua tokoh ini sangat beruntung, tapi kualitas dari pikiran gagasannya berbeda. Demikian pembahasan saya dengan tokoh David Hasibuan dengan Freddy Damanik. Terima kasih sahabat Suara Tapian.